Pak Siswandi. Siswadi. Pak Siswadi. Iya. Saya Adit dari program Metropolis Jak TV, Pak. Bapak Dewan Pembina DPP Perkumpulan Penyandang Disabilitas Fisik Indonesia. Iya. Undang-Undang Nomor 8 itu masih berlaku nggak sih? Tentu, karena itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, jadi baru diberlakukan kira-kira masih baru, dan itu mesti banyak yang harus kita eksekusi pelaksanaannya. Peraturan pemerintah juga sudah banyak yang turun, tinggal masalahnya sekarang bagaimana tinggal melaksanakan untuk daerah-daerah ya, apalagi sekarang ini kan daerah otonom, sehingga kabupaten, kota, provinsi itu tentu akan melaksanakan undang-undang yang punya turunan di peraturan pemerintah. Terakhir, peraturan pemerintah tentang pembentukan unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Diharapkan setiap kabupaten kota itu ada unit layanan disabilitas untuk bidang ketenagakerjaan. Bagaimana disabilitas ingin mencari kerja, bagaimana peluang kerja, bagaimana pelatihannya. Itu yang peraturan pemerintah nomor 60 kira-kira baru bulan Juli yang lalu yang ada. Iya, soalnya masih banyak keluhan-keluhan penyandang disabel yang ingin bekerja tapi masih susah untuk mencari pekerjaan. Iya, dan oleh sebab itu arah ke depan mestinya disabilitas itu tidak hanya sebagai karyawan, tetapi diharapkan membangun wirausaha. Dan oleh sebab itu, karena dengan wirausaha itu lebih leluasa, karena waktunya bisa sesuai dengan kebutuhan, tempat kerjanya juga tidak harus tidak perlu mobilitas yang tinggi, dan modal kejiwaan untuk wirausaha itu sudah ada penyandang disabilitas, karena salah satu model kewirausahaan itu kan punya keberanian mengambil resiko, dan penyandang disabilitas itu memiliki udah biasa setiap hari menghadapi resiko. Oleh sebab itulah tinggal masalahnya bagaimana mengadakan pemberdayaan supaya wirausaha itu tumbuh dari kalangan penyandang disabilitas. Gitu. Masih harus banyak yang diperbaiki. Masih gitu, banyak yang diperbaiki, masih harus kesabaran, harus masih berjuang, dan harus selalu terus mengingatkan, karena ini memang banyak kepentingan yang harus menjadi tarik-menarik gitu. Gitu. Nah, Pak, berbicara fasilitas umum, menurut Bapak apakah fasilitas umum yang disediakan pemerintah sudah proper buat orang-orang penyandang disabilitas? Tentu kalau secara kuantitatif ya masih belum banyak ya, karena itu kan aksesibilitas fasilitas umum itu kan masih belum banyak yang tersosialisasikan ya, terutama bangunan-bangunan publik, bangunan sarana umum itu, meskipun aksesibilitas itu sejak Undang-Undang Nomor 4 tahun 1997 sudah mulai digaungkan, sudah mulai di launching, tetapi lagi-lagi adalah pelaksanaan di lapangan, dan searah itu dengan otonomi daerah yang kewenangan sosial itu menjadi daerah kewenangan otonom kabupaten kota, yang tidak semuanya pemerintah daerah memiliki kesadaran untuk menjadikan aksesibilitas itu sebagai satu kewajiban yang harus dibangun bagi masyarakatnya yang menyandang disabilitas. Jadi seperti itu, Mas. Berarti masih banyak lagi yang harus kita perjuangkan, harus kita advokasi. Oleh sebab itu teman-teman media, teman-teman pers itu menjadi satu lahan sama-sama untuk mengingatkan kita semua untuk membangun suatu peradaban satu bangsa. Agar para penyandang disabilitas juga bisa naik kendaraan umum. Bisa, ya kan? Ya apalagi tadi tentang transportasi umum. Ya, transportasi umum itu kan harus memiliki aksesibilitas. Bagaimana bis umum memiliki untuk yang kursi roda, bagaimana transportasi secara umum memiliki aksesibilitas dan kemudian bagi penyandang disabilitas. Dan transportasi itu kan satu mobilitas yang sangat diperlukan bagi penyandang disabilitas itu, dan belum semua penyandang disabilitas memiliki mobil pribadi. Sehingga itu kan harus menjadi fasilitas publik. Jadi ya ketika bicara aksesibilitas tidak hanya saja aksesibilitas bangunan, tapi juga transportasi. Hak para penyandang disabilitas saat ini sudah seperti apa, Pak? Jadi ketika kita bicara hak penyandang disabilitas itu di pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu disebutkan ada 22 hak penyandang disabilitas dan 4 tambahan hak untuk perempuan atau wanita. Nah, undang-undangnya sudah ada, lagi-lagi bagaimana eksekusi dan pelaksanaannya. Nah, yang jadi masalah pelaksanaan eksekusi itu ada daerah otonom, Pak, kabupaten, kota, provinsi gitu. Sementara
di pusat memberikan aturan regulasi. Nah sekarang bagaimana membangun kesadaran di kabupaten kota provinsi untuk mengeksekusi pelaksanaan itu. Ini yang menjadi problem kita. Sehingga kalau kita pertanyaannya seberapa persen kemajuan itu sudah ada, ke arah itu relatif masih sangat amat rendah sekali gitu. Jadi paling tidak kalau parameternya atau pemenuhan hak itu adalah hak kerja. Hak kerja itu secara kuantitatif itu adalah 22%. Tentu sekarang itu belum sampai ada 0,5%, apalagi 0,5%, mungkin 0,0 sekian %. Jadi itu Mas. Jadi kalau pelaksanaannya gitu. Para penyandang disabilitas susah untuk mencari kerja, dan sekarang banyak kafe-kafe seperti ini yang memperkerjakan para penyandang disabilitas. Menurut Bapak gimana Pak? Kafe-kafe seperti ini Pak? Kafe-kafe ini secara niat harus kita apresiasi dan harus kita memberikan penghargaan karena dia memiliki kepedulian. Tetapi di balik kepedulian itu saya yakin kafe tidak hanya melihat dari charity tetapi dari profesional. Artinya apa? Profesional itu hampir tenaga kerja penyandang disabilitas itu di sisi lain memiliki keterbatasan, tetapi di sisi lain memiliki etos kerja yang luar biasa, Mas. Ya, karena teman-teman yang disabilitas itu menyadari mencari kerja itu susah, sehingga kalau udah dapat peluang kerja tentu dia tidak akan menyanyiakan dan dia akan bekerja secara profesional. Artinya profesional itu apa? Dia akan mencoba sesuai job description yang diberikan tentang apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan, dia akan secara tekun insya Allah. Dan ini saya kira langkah-langkah ini yang harus kita dukung dari para pihak sehingga kafe-kafe itu bisa memberikan satu peluang yang sama untuk menjadi tenaga kerja di kafe. Dan tentu akan diberlakukan secara profesional kan, gitu. Saya kira itu Mas. Berarti tanggapannya positif Pak, bagus ya Pak? Sangat amat positif karena harus dikembangkan. Di sisi lain undang-undang mewajibkan 1%, tapi ini secara kesadaran merekrut itu kan luar biasa. Bapak punya datanya nggak Pak? Penyandang difabel itu yang membutuhkan pekerjaan berapa banyak Pak di Indonesia? Ini yang menjadi masalah. Di Indonesia itu udah 75 merdeka, 75 tahun merdeka. Data penyandang disabilitas itu belum ada. Yang ada baru estimasi. Estimasi pernah mencapai angka 3,11%. Pernah Undang-Undang Nomor 497 itu mengestimasikan 5%. Susnas terakhir itu mengestimasikan 8,5%. Artinya dari 8,5% dari penduduk sekarang 260 juta itu kan hampir sekitar 21 juta Mas. Itu datanya. Nah, oleh sebab itu harapan kami ketika nanti tahun 2001 konon akan ada sensus penyandang disabilitas, mudah-mudahan data itu ada. Karena ketika tadi Mas bertanya tentang datanya belum ada. Jadi ya susah. Jadi seharusnya kedepannya harus didata ya Pak? Tentu, karena dengan data itu pemerintah bisa mengambil kebijakan yang secara tepat. Tanpa data kan susah. Memang bekerja dengan data itu mahal, tapi jauh lebih mahal bekerja tanpa data, karena nggak punya basic gitu. Jadi lebih sulit lagi. Saya kira bagus itu kan data, dan itulah data, lagi-lagi data, karena dengan data itu kita bisa bermain, bisa mengambil arah kebijakan yang tepat, gitu Mas. Pak, ini kan sekarang lagi rame dengan RUU Cipta Kerja. Ya. Itu ada hak difabel nggak di situ Pak? Ya, itu yang kemarin lagi menjadi catatan kami itu adalah di Omnibus Law itu masih menyebut tenaga kerja penyandang cacat. Padahal sejak Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 termasuk Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 istilah itu sudah diganti dengan penyandang disabilitas. Tidak sesederhana merubah istilah itu, karena memiliki filosofi, memiliki motivasi, dan memiliki suatu harapan yang luar biasa dari istilah cacat menjadi disabilitas. Jadi istilah cacat itu kan, kalau menurut kamus itu cacat itu kan barang afkir. Afkir itu nggak terpakai. Sementara kalau disabilitas itu kan itu ada berbeda, ability itu kan kemampuan. Jadi ada perbedaan masalah. Masalah kemampuan antara garis kemampuan dan di atas atau di bawah. Jadi belum tentu disabilitas itu di bawah rata-rata, bisa juga yang di atas rata-rata sesuai dengan talenta yang ada. Jadi itu yang
menjadi catatan kami untuk Omnibus Law itu. Benar ya Pak? Apalagi sekarang ada penyandang disabilitas dengan tidak bisa mendengar menjadi staf ahli kepresidenan. Ya, nah ya tentu era sekarang era teknologi itu banyak bantuan-bantuan teknologi yang bisa membantu ketenaga kerjaan di bidang disabilitas ya. Tentu bagi yang teman-teman yang kakinya amputasi sekarang udah banyak yang menggunakan protese, termasuk tangan saya sendiri, tangan yang pakai amputasi juga bisa menggunakan, apalagi yang tuli sekarang itu kan bisa ada alat yang mentranslate dari bahasa voice menjadi bahasa tulisan. Jadi saya kira itu banyak, dan kembali lagi tergantung daripada kemampuan motivasi dari penyandang disabilitas itu sendiri.